Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kartono dan Bapak Dr. Masrukan sebagai dosen pengampu mata kuliah studi Dynamic Assessment. Saya, Andi Saparudin Nur, akan mempresentasikan rangkuman bab 7 yang berjudul Applying Dynamic Assessment with School-Age Children. Rangkuman bab 7 ini diperoleh dari buku Dynamic Assessment in Practice. Adapun poin penting dalam bab 7 ini yaitu kurikulum berbasis penilaian dinamis, kemudian sistem penilaian kognitif, kemudian aktivitas intervensi, dan identifikasi siswa berbakat dengan penilaian dinamis. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis penilaian dinamis. Seorang penilai ketika menggunakan kurikulum berbasis penilaian dinamis perlu memperhatikan beberapa komponen yang terkait dengan kemampuan siswa yang dinilainya. Yang pertama adalah perhatian. Proses perhatian mencakup dua aspek, yaitu fokus dan selektivitas. Intervensi yang berhubungan dengan perhatian termasuk mempromosikan kesadaran dari pelajar tentang kebutuhan untuk hadir dan terlibat dalam strategi yang akan dipromosikan. Selanjutnya, persepsi. Persepsi adalah proses aktif yang mencakup elemen paling penting dalam pencarian informasi. Selanjutnya, memori. Memori adalah aktivitas penyimpanan semua produk dan pencapaian perkembangan kognitif seseorang, di mana memori ini terbagi atas 3, yaitu memori jangka pendek, memori kerja, dan memori jangka panjang. Selanjutnya, bahasa. Bahasa merujuk pada apa yang sebenarnya dikatakan pelajar, seperti sebagai kata-kata yang digunakan dan konsep yang dikomunikasikan, sintaks atau urutan pengungkapannya dan kegunaannya. Dalam hal ini, bahasa yang dimaksud adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh pelajar atau siswa. Kemudian penalaran. Penalaran sendiri terkait dengan bahasa, namun dalam hal ini, penalaran secara khusus mencakup kemampuan analogis, sebab akibat, dan inferensial. Selanjutnya, perencanaan atau metakognisi dianggap sebagai kegiatan mental yang paling manusiawi dengan melibatkan banyak aspek, di mana seseorang dalam merencanakan sesuatu juga memikirkan bagaimana tindakan itu dapat dilakukan, kemudian bagaimana hasilnya, dan juga mengoreksi sejauh mana keberhasilan dari tindakan tersebut. Setelah 6 bagian yang harus dipahami seorang penilai, maka dalam penilaian dinamis dilakukan analisis tugas, yaitu membahas proses yang persis sama dengan analisis pelajar. Setiap tugas dilihat dari segi permintaan pemrosesannya, dan fokusnya adalah menentukan kesesuaian antara tugas dan kemampuan pelajar. Adapun sistem penilaian kognitif yang digunakan yaitu CAS atau Cognitive Assessment System, dan kelompok prosedur penilaian dinamis atau Group Dynamic Assessment Procedure sebagai alat evaluasi. Alat evaluasi ini digunakan pertama kali di Cognet dengan 75 siswa kelas 1 di sekolah pedesaan Montana, Amerika Serikat, di mana siswanya merupakan kelompok minoritas penduduk asli Indian. CAS merupakan prosedur normatif terstandarisasi yang dirancang untuk individu, sehingga perlu dilakukan modifikasi dan menambahkan intervensi untuk mengubahnya menjadi pendekatan penilaian yang dinamis. CAS memanfaatkan 4 bidang utama pemrosesan mental, yaitu perhatian, perencanaan, pemrosesan berurutan, dan simultan, dengan 4 subtes untuk setiap proses. Pada GDAP, satu subtes per proses dipilih untuk modifikasi GDAP, terutama berdasarkan kriteria kemudahan modifikabilitas. Artinya, GDAP harus memiliki kriteria mudah untuk dimodifikasi, khususnya terkait dengan administrasi pengelompokan, karena
CAS sendiri merupakan bentuk penilaian individu, sementara GDAP dirancang untuk kelompok. Satu-satunya area yang tidak dapat diubah adalah pemrosesan berurutan, di mana tugas ini tetap dikelola secara individual. Bentuk tes terdiri atas 4 tugas, yaitu perhatian reseptif, di mana tugas pertama adalah mencoret semua pasangan yang memiliki huruf yang terlihat sama. Tugas kedua adalah mencoret semua pasangan yang memiliki huruf yang berbunyi sama. Siswa diperintahkan untuk mencoret sebanyak mungkin dalam 60 detik dan skor diperoleh dari coretan yang benar. Kemudian, tugas verbal simultan, yaitu siswa menerima buklet 16 halaman dengan 6 gambar geometris di setiap halaman atau gambar figural untuk siswa yang lebih muda. Siswa mencoret gambar sesuai petunjuk yang dibaca penilai dan skor adalah jumlah item dijawab dengan benar. Selanjutnya, tugas kode terencana, yaitu tugas yang melibatkan dua bagian dengan masing-masing halaman latihan. Ada kode untuk huruf A, misalnya XO, B, misalnya OX, C misalnya XX, dan D misalnya OO. Di bagian halaman atas, dan siswa harus menyalin kodenya ke dalam ruang kosong dengan huruf dalam urutan yang diatur ulang di seluruh halaman. Kode tersebut disusun ulang untuk bagian kedua, dan penempatan ruang kosong menjadi lebih kompleks. Siswa diminta untuk menyalin sebanyak mungkin dalam 60 detik, dan skor adalah jumlah kode yang diisi dengan benar. Kemudian tugas mengingat kata. Siswa mengulangi urutan kata yang dibacakan oleh penilai. Skor 2 poin untuk pengulangan yang tepat dan 1 poin untuk memasukkan semua kata yang benar, tetapi tidak dalam urutan yang tepat. Rambu-rambu pelaksanaan tes. Waktu untuk setiap sesi membutuhkan sekitar 1 jam, tergantung pada keadaan ruang kelas dan siswa. Sesi dapat dijadwalkan dengan 1 atau 2 sesi per hari. Agar meminimalkan gangguan, pengaturan jadwal diperlukan, di mana untuk sesi pertama dan 2 semua pretest, sesi ketiga intervensi perhatian reseptif dan post-test, sesi keempat intervensi verbal simultan dan post-test, sesi kelima intervensi urutan kata dan post-test. Pada intervensi ini membutuhkan 5 menit per siswa dan perlu dilakukan di tempat yang tenang. Sesi ke-6, intervensi kode terencana dan post-test. Untuk intervensi dalam semua kasus, porsi intervensi dimulai dengan mengingatkan siswa dari pretest untuk proses yang akan dibahas. Adapun aktivitas intervensi pada perhatian, kegiatan ini melibatkan puisi yang sesuai dengan usia. Puisi tersebut dibacakan 3 kali. Pertama, untuk membiasakan siswa. Kedua, meminta siswa untuk mengangkat tangan setiap kali mereka mendengar kata yang dipilih sebelumnya. Dan ketiga, mereka mengangkat tangan setiap kali mendengar suara yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian, pemrosesan simultan. Penilai memilih siswa dari kelas untuk berdiri di depan dan menanyakan apakah dia tinggi atau pendek. Pertanyaan ini tanpa membandingkan siswa dengan orang lain. Penilai kemudian memilih orang lain untuk berdiri di samping siswa pertama dan menanyakan pertanyaan yang sama dengan diskusi selanjutnya. Kemudian pemrosesan berurutan. Intervensi ini melibatkan suku kata dari nama siswa, kemudian merepresentasikannya sebagai garis dan tanda hubung di papan tulis. Penilai membahas pentingnya keteraturan dan pengaruhnya. Mengubah urutan akan mengubah nama dan artinya akan hilang. Penilai kemudian berbicara tentang bagaimana ini berlaku pada bacaan, ejaan, dan matematika. Misalnya, bagaimana membuat perbedaan tulisan CAT dengan CTA atau 49 dengan 94. Selanjutnya, pada intervensi perencanaan, halaman perlu dibuat untuk tugas ini dengan tujuan meneliti strategi paling efektif untuk setiap siswa. Halaman berupa gambar hewan berukuran kecil di bagian atas dengan kode nomor tertulis di bagian bawahnya. Kemudian gambar hewan ini ditempatkan di bagian kosong kertas. Siswa diberikan 2 salinan dari halaman ini, kemudian terjadi diskusi tentang strategi terbaik yang digunakan untuk mengisi kode. Kemudian penilaian dinamis digunakan pada mengidentifikasi siswa berbakat, di mana proses penelitian dilakukan pada populasi
siswa minoritas di Philadelphia Utara, dan latar belakang imigran. Program ini berhasil menemukan rata-rata 5% memenuhi syarat untuk program ini. Kemudian instrumen yang digunakan yaitu NNAT yang dirancang bersikap konservatif namun mewakili mediasi yang berarti bagi siswa. Instruksi untuk memodifikasi NNAT untuk penilaian dinamis adalah sebagai berikut. Setelah menyelesaikan pretest, penilai memberikan mediasi untuk 5 item pertama. Hasil dari program ini yaitu Liz dan McCrane mampu melacak 11 anak dari 25 selama jangka waktu 1 tahun penuh dalam program ini. Kemudian rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu dalam kasus CBDA atau kurikulum berbasis penilaian dinamis, sebenarnya tidak ada batasan usia, meskipun dalam buku ini lebih banyak menggunakan siswa sekolah dasar pada penilaian dinamis usia sekolah. Ada banyak alasan untuk mempercayai bahwa prosedur penilaian dinamis dapat mengidentifikasi siswa berbakat pada sekolah tingkat menengah atau sekolah lanjutan. Sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.